Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu salah satu cabang-cabang dari keimanan adalah khauf atau takut. Setiap kita pasti memiliki rasa takut yang mendalam. Hal itu wajar. Kenapa? Karena memang rasa takut itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu juga merupakan salah satu cabang-cabang dari keimanan. Hanya saja takut yang bagaimanakah yang harus kita munculkan? Apa sih khauf atau takut itu? Ya, definisinya adalah sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, dan rasa takut atau khawatir apabila Allah tidak senang padanya, perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Inilah yang disebut dengan takut itu, yaitu takut bahwa kita tidak sempurna atau belum sempurna pengabdian kita, atau kita takut dan gelisah, cemas ya jika apa-apa yang kita lakukan itu tidak diterima, dan seterusnya. Maka takut atau khauf ini memiliki makna juga khasyah, artinya juga takut atau khawatir ya. Kemudian gelisah. Jadi kalau kita ada rasa takut, khawatir, gelisah, ini berarti pada diri kita muncul khauf. Di dalam Al-Quran disebutkan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung atau tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk sholat malam, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut, khaufan wa tama'an, akan siksanya, takut akan siksanya, dan penuh harap, atoma ya, dan penuh harapnya, tamak itu ya. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surat As-Sajdah ayat 16. Di ayat ini disebutkan ya, bagaimana orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah di malam hari ya, ibadah nawafil atau nafilah seperti sholat tahajud, itu mereka merasa takut atas siksa Allah. Karena mereka takut itulah maka kemudian mereka mendirikan sholat malam itu, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan rahmatnya. Dan juga orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah ini, dia selalu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 juga disebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adim. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu ya, sesungguhnya ya, hari kiamat itu ketika diguncangkan ya segala sesuatu dengan keras gitu ya, dengan besar. Nah, di dalam ayat ini menceritakan tentang peristiwa hari kiamat ya, bahwa bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, seperti zalzalatil ardu zilzalaha ya. Nah, pada saat itu manusia watarona sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzabullahi syadid. Ya, kamu melihat manusia itu sukaro ya, sekarat ya, seperti orang bingung ya, kayak orang mabuk, nah gitu ya. Jadi semuanya tunggang langgang gitu ketika mendapati bencana, mendapati hari kiamat. Maka ketika
saat ini orang biasanya itu takut dengan adanya bencana. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan banyak orang yang sekarat, banyak orang yang bingung, banyak orang yang terkapar dan seterusnya. Nah, ini terjemahannya, ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, ini, ya. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi mereka sedang mendapatkan azab yang sangat keras. Nah, kalau kita memahami ayat ini, membayangkan kejadiannya, maka tentunya akan muncul rasa takut kita terhadap kejadian itu. Nah, lalu sebenarnya khauf itu apa sih? Jadi khauf itu adalah rasa takut yang merupakan sifat orang-orang yang bertakwa sekaligus bukti keimanan seseorang. Jadi khauf ini adalah salah satu bukti keimanan seseorang, ya, dan ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, rasa takut akan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya ma'rifat kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin memahami Allah, semakin khusyuk kita dalam beribadah kepada Allah, maka rasa takut ini akan semakin meningkat, ya. Nah, Allah selalu memerintahkan kepada hambanya agar selalu takut kepadanya. Maka ketika kita sebagai hamba, maka tentunya kita akan takut kepada Allah. Kalau kita berani kepada Allah, berarti kita sombong. Nah, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan takut ini. Nah, orang yang semakin mengenal Allah, maka akan tumbuh rasa takut yang mendalam. Dari Anas radhiyallahu anhu, ya, berkata Rasulullah berkhutbah, ya, itu khutbatan sami'tu mithlaha qattun wa qala law ta'lamuna ma a'lamu laduhiktum qalilan wala bakaitum katsira faghatta ashabu Rasulillah wujuhahum walahum khanin. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW pernah berkhutbah yang luar biasa, di mana saya belum pernah mendengar khutbah seperti itu, yang mana beliau bersabda, seandainya kamu sekalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sekalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis. Kemudian Rasulullah SAW menutup mukanya sambil terisak-isak menangis. Salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita manusia, umpamanya Rasulullah itu tidak diberikan kemampuan untuk melihat sesuatu di balik sesuatu yang bisa dilihat oleh Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengetahuinya, pastilah kita akan sedikit tertawa. Dan ini juga menunjukkan gambaran bahwa inilah sesungguhnya ujian hidup itu, ya, ada. Jadi Allah itu tidak menampakkan semuanya, sehingga keseimbangan di dunia itu akan muncul, ya. Ada yang tertawa dan ada yang menangis, ada yang bandel dan ada yang nurut. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan salah satu dari golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa aja dia? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ini adalah golongan pertama yang akan mendapatkan naungan. Karena dia kepingin mendapatkan naungan itu, maka dia menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang diajak zina lalu bilang aku takut kepada Allah. Nah ini, ya, jadi salah satu dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah adalah baik laki-laki maupun perempuan yang ketika diajak berzina
ya, maka dia mengatakan takut kepada Allah sehingga dia tidak melakukannya. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah, ya, pemuda yang hatinya selalu berpaut dengan masjid, ya, menghidupkan masjid, sholat di masjid, ya, banyak hari-harinya adalah untuk mensejahterakan masjid, ya, untuk memakmurkan masjid. Atau orang-orang yang saling mencintai dan yang berpisah dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bersedekah, ya, di mana dia tidak menyebarkan sedekahnya itu kepada orang lain, apalagi kepada orang yang disedekahi. Kemudian orang yang selalu berzikir di malam hari di saat sepi ketika orang lain sedang tidur dan matanya meneteskan air mata. Inilah 7 orang-orang yang akan mendapatkan naungan, ya, kelak di yaumil akhir. Nah, lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa bentuk takut kepada Allah. Yang pertama, takut tidak diterima taubatnya. Tentu, ya, khawatir ketika kita bertaubat karena kita banyak maksiat dan banyak dosa, kita khawatir tidak diterima, maka kita harus takut. Yang kedua adalah takut nggak bisa istiqomah dalam kebaikan. Nah, ini berat. Istiqomah dalam kebaikan ini berat sekali. Ya, memang mengatakan istiqomah itu mudah, tapi untuk melakukannya sangat berat sekali. Maka pahalanya adalah surga. Orang yang istiqomah adalah surga pahalanya. Maka takutlah kalau kita nggak bisa istiqomah, sehingga dengan kita takut nggak bisa istiqomah maka akan memacu kita untuk istiqomah. Takut tertipu dengan gemerlap duniawi. Dunia itu memang sangat menipu, ya, dia ada hurur, jadi banyak tipuan. Maka kita harus takut dengan segala macam tipu daya dunia ini, sehingga kalau kita takut maka kita tidak akan mencoba untuk bermain api kesenangan dunia. Takut menjadi sombong atas nikmatnya. Nah, ini, ya, terkadang kita juga demikian, manusia suka sombong padahal apa yang dimiliki itu bukan miliknya, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita takut akan menjadi sombong, maka kita harus menjadi orang yang tawadu. Kemudian takut terposok ke dalam jurang maksiat. Kemaksiatan adalah jurang yang dalam, dosa yang dalam, dosa yang gelap, yang menyesatkan. Maka ketika kita takut terprosok ke dalam dosa itu, maka kita harus menjauhi jurang tersebut. Jangan main-main di tepinya. Takut mendapatkan siksa kubur. Ya, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa bentuk takut kepada Allah adalah takutlah, ya, ketika nanti mendapatkan siksa kubur. Dengan kita takut mendapatkan siksa kubur, maka kita akan menjauhi, ya, siksa kubur tersebut dengan cara apa? Berbuat kebajikan. Nah, ini takut terjebak dalam kesibukan yang melalaikan, ya. Terkadang kita juga selalu mengatakan sibuk, kemudian kita akhirnya terjebak dalam kesibukan itu, kemudian melalaikan ibadah kita, melalaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Kita fokus dengan duniawi, akhirnya kita terjebak dan lalai di sana, akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Ya, takut disiksa di dunia dan tidak mendapatkan nikmat di surga. Tentu kita takut ketika kita disiksa di dunia, apalagi disiksa di akhirat. Maka dengan demikian kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Takut disiksa di dunia dan di akhirat. Nah, ini, ya, 8 hal bentuk takut yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu tanda orang-orang yang takut itu apa aja? Yang pertama, tampak padanya ketaatan. Nah, maka orang yang taat itu adalah orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, selalu berkata benar, ya, dia mengatakan kebenaran, dia jujur, dia meninggalkan kebohongan, dia tidak iri dan tidak pula ia dengki atas nikmat yang didapatkan oleh orang lain.
Kemudian yang keempat, dia selalu menjaga pandangannya, dia selalu ghuddul basar. Karena kemaksiatan sebagian besar itu muncul dari pandangan. Maka orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menjaga pandangannya, baik pandangan kepada wanita, laki-laki, atau harta dan benda juga, serta kekuasaan. Karena takut orang kepada Allah selanjutnya adalah semua organ tubuhnya digunakan untuk beribadah. Pada dasarnya tugas kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seluruh anggota tubuh jangan sampai untuk tidak beserta ibadah. Ya, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Lisannya berzikir, seluruh tubuhnya berzikir, baik dalam keadaan sehat, sakit, maupun saat dalam keadaan tidak mampu berbuat apapun. Ya, zikir mengingat Allah juga dilakukan pada saat senyap maupun di saat ramai, di saat sepi maupun ramai, dimanapun berada. Jangan hanya ketika di masjid. Tanda orang yang takut kepada Allah selanjutnya adalah akhlaknya senantiasa menyenangkan orang lain. Orang yang berbuat baik, yang akhlaknya mulia, akhlaknya mahmudah, terpuji, ini adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah menjauhi hal-hal yang haram, baik makanan, minum, dan pekerjaan yang haram. Orang yang senantiasa takut kepada Allah, maka dia akan menjauhi pekerjaan haram, makanan maupun minuman yang haram. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Maka tentunya ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ketakutan kita kepada Allah akan melahirkan ketenangan dan ketentraman dalam hati. Syahwat kita akan terkendalikan, ya. Dengan takut kita kepada Allah, kita akan bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan syahwat kita. Nah itu, ya, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kita takut dengan binatang buas, ya, dan takut kepada Allah adalah kalau kita takut kepada binatang buas, maka kita akan menjauhinya. Sedangkan kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan mendekatinya, yang mendapatkan balasan surga dan kenikmatannya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah, ya, pasti dia akan berbuat kebaikan, beribadah dengan baik, jujur, dan berakhlakul karimah. Maka Allah akan membalasnya dengan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Hidupnya akan selalu waspada, berhati-hati, juga warak. Ini, ya, kenapa? Karena dia khawatir, dia takut, gitu. Seperti di jalan raya. Ya, takut kan kalau kecelakaan, kepalanya luka, takut nabrak dan seterusnya, maka dia akan siap-siap dari rumah menggunakan helm dan seterusnya. Hati makin bersih dari iri dan dengki. Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah iri, maka hatinya pun bersih dari iri dan dengki. Lalu bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan? Yang pertama adalah jika akan bermaksiat, yakin bahwa nikmat yang ada bukan dari Allah. Nah ini boleh, gitu ya. Jadi kalau kita mau bermaksiat, percaya kalau nikmat itu bukan dari Allah. Ternyata nikmat ini semua dari Allah, maka nggak jadi bermaksiat. Saat akan bermaksiat, yakin Allah nggak melihat. Duh, gimana? Padahal Allah melihat. Nah, dengan kita merasakan Allah itu dan meyakini Allah itu melihat, maka kita nggak akan berbuat maksiat. Yang ketiga, seandainya kita akan melakukan kemaksiatan, yakin bahwa, ya, kita tidak tinggal di buminya Allah. Terus kita tinggal di mana? Maka kita akan berbuat baik. Saat kita akan berbuat maksiat, yakin bahwa esok kita masih hidup. Siapa yang bisa menjamin kita esok hidup? Maka kalau kita nggak yakin, tidak ada yang bisa menjamin, maka berbuatlah kebaikan dan tinggalkan keburukan. Jika saat kita akan melakukan perbuatan kemaksiatan, yakin bahwa saat akan dimasukkan neraka, kita tidak menolak.
Emang ada ketika dimasukkan ke dalam neraka kemudian kita menolak? Tidak ada, pasti nurut aja. Maka takutlah. Terakhir, ya, boleh berbuat maksiat, ya, asalkan yakin bahwa terbebas dari azab kubur. Setiap kita yang mati pasti akan masuk ke dalam alam kubur, bisa mendapatkan azab, bisa mendapatkan nikmat. Kalau kita yakin terbebas dari azab kubur, silahkan kalau mau berbuat kemaksiatan. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pun Allah akan ridho kepada kita. Ya, itu. Nah, Allah ridho kepada kita, itu tandanya apa? Yang pertama, Allah akan ngasih kemudahan. Yang kedua, ya, kita nggak akan pernah bosan. Itu, ya, Allah nggak bosan sama kita. Kita juga nggak bosan sama Allah, sehingga Allah akan melimpahkan kebutuhan kita. Yang ketiga, orang yang diridhoi oleh Allah hidupnya akan senantiasa sabar, nerimo yang pandung, ya. Tuh, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Orang yang mendapatkan ridho dari Allah, orang yang dimana dia akan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, nggak malas-malesan, nggak ogah-ogahan. Kehidupannya juga akan tenang, damai. Kenapa? Karena dia merasa, ya, dilindungi, kemudian diberikan kenikmatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho kepada Allah, dia juga senantiasa berteman dengan orang yang baik. Dengan demikian akan terjaga. Ya. Terakhir, kehidupannya tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena semua dicantolkan kepada Allah. Nah, ini. Ya. Allah ridho kepada kita juga dengan cara bumi itu ridho juga kepada kita. Bumi akan melindungi, ya. Allah akan memenuhi segala permintaan kita, ya, akan dibukakan segala macam pintu amal-amal soleh sebelum meninggal dunia. Kita akan diberikan pemahaman dan pengamalan agama, ya, dalam hal tadi itu mencari ilmu. Kemudian Allah akan memberikan cobaan dan ujian kepada kita. Jadi kalau Allah ridho sama kita, itu tidak dibiarin aja, tapi akan diberikan kelimpahan semua dan juga akan diberikan ujian. Dengan ujian itulah kita akan terbukti benar-benar cinta enggak sama Allah, takut enggak sama Allah. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita bahas terkait dengan takut kepada Allah. Mudah-mudahan takutnya kita kepada Allah ini akan membuat kita meninggalkan keburukan dan mendatangi kebaikan. Ya, takutnya kita kepada neraka akan membawa kita kepada berbuat baik, beramal solih. Takutnya kita nggak masuk surga, maka akan membuat kita semakin, ya, semangat untuk beramal ahli surga. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersambung di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.